Pada awal abad ke-20, keberadaan atom masih menjadi perdebatan besar. Para skeptis berargumen bahwa atom tidak dapat dibuktikan secara pasti karena tidak bisa diamati secara langsung. Sebaliknya, para pendukung hipotesis atom merujuk pada keberhasilan teori kinetik gas yang menjelaskan sifat makroskopis gas dengan mengasumsikan bahwa gas terdiri dari triliunan atom kecil yang bergerak secara acak. Ketidakmampuan atom dijelaskan oleh ukurannya yang sangat kecil. Namun, perdebatan ini segera berakhir setelah serangkaian eksperimen penting memberikan bukti yang hanya bisa dijelaskan melalui teori atom. Selain itu, para ilmuwan menyadari bahwa memahami struktur atom dapat menjelaskan keragaman luar biasa dari sifat-sifat benda di alam. Pada tahun 1897, J. Thomson menunjukkan melalui eksperimen bahwa atom mengandung partikel bermuatan negatif yang sangat kecil, yang kemudian disebut elektron, yang dapat diekstraksi, meninggalkan ion bermuatan positif. Penemuan ini menantang gagasan kuno bahwa atom adalah unit dasar materi yang tak terpisahkan, seperti yang tersirat dari asal kata atom dalam bahasa Yunani. Sebaliknya, atom terbukti sebagai sistem kompleks yang terdiri dari komponen bermuatan positif dan negatif. Thomson kemudian mengusulkan model plum pudding pada tahun 1904 yang menggambarkan atom sebagai zat bermuatan positif yang tersebar merata dengan elektron bermuatan negatif yang tertanam dalamnya, seperti buah plum dalam puding. Meskipun model ini dapat menjelaskan beberapa konfigurasi stabil elektron yang diam, model ini gagal menjelaskan gerakan elektron di dalam atom, yang diduga Thomson bertanggung jawab atas sifat-sifat bahan magnetik. Model plum pudding menghadapi tantangan besar pada tahun 1909 melalui eksperimen hamburan alfa yang terkenal yang dilakukan oleh Geiger dan Marsden. Dalam eksperimen ini, aliran partikel alfa bermuatan positif ditembakkan ke lembaran tipis emas dan sudut pembelokannya diukur. Berdasarkan model Thomson, muatan positif yang tersebar dalam atom akan memberikan gaya tolak minimal, yang berarti hampir semua partikel alfa seharusnya melewati emas tanpa pembelokan signifikan. Namun, hasil eksperimen menunjukkan hal yang mengejutkan. Meskipun sebagian besar partikel alfa melewati emas seperti yang diperkirakan, sekitar 1 dari 8.000 partikel alfa dipantulkan kembali, bertentangan dengan prediksi Thomson. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengusulkan model atom baru untuk menjelaskan hasil tersebut. Menurut model Rutherford, atom terdiri dari inti kecil yang sangat padat dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang menempati ruang yang sangat luas. Model ini menjelaskan mengapa sebagian besar partikel alfa melewati lembaran emas, karena mereka bergerak melalui ruang kosong besar di dalam atom emas. Namun, dalam kasus langka ketika partikel alfa bertabrakan langsung dengan muatan positif yang terkonsentrasi di inti, partikel tersebut terpental kembali, menjelaskan pembelokan yang diamati. Meskipun model Rutherford merupakan peningkatan besar dibandingkan model Thomson, model ini juga menimbulkan tantangan baru. Jika elektron mengelilingi inti, apa yang membuat mereka tetap berada di tempatnya? Jika elektron diam, gaya tarik elektrostatik antara inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif akan menyebabkan elektron runtuh ke inti, membuat semua atom secara inheren tidak stabil. Penyelesaian dilema ini menjadi fokus utama teori atom di tahun-tahun berikutnya. Model atom Bohr. Model Bohr dikemukakan oleh fisikawan Denmark yang bernama Niels Bohr pada tahun 1913. Model Bohr menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti. Model ini mirip seperti sistem tata surya, tetapi dengan peran gaya gravitasi diberikan oleh gaya elektrostatik.
Gagasan-gagasan yang diberikan oleh Niels Bohr dalam model atomnya adalah elektron bergerak dalam orbit yang memiliki momentum dan terkuantisasi. Elektron tidak kehilangan energi seperti pada model Rutherford, tetapi tetap stabil pada sebuah orbit. Perubahan energi hanya terjadi ketika elektron pindah di antara orbit pada atom dengan memancarkan atau menyerap foton yang memiliki energi sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit. Kuantisasi momentum elektron dalam orbit yang stabil hanya bisa memiliki nilai-nilai diskrit, harus berupa bilangan bulat dari konstanta Planck per 2pi. Spektrum hidrogen. Model atom Bohr dapat menjelaskan secara kuantitatif fenomena spektrum hidrogen berdasarkan transisi elektron antara orbit-orbitnya dan menjelaskan stabilitas atom. Tingkat energi atom hidrogen dirumuskan berdasarkan beberapa asumsi sederhana, yaitu energi elektron dalam suatu orbit adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensialnya. Momentum sudut elektron hanya boleh memiliki harga diskrit tertentu. Kemudian, elektron yang berada dalam orbit diatur dengan gaya Coulomb, sehingga gaya Coulomb akan sama dengan gaya sentripetal. Tingkat energi pada atom hidrogen. Slide ini menunjukkan penurunan rumus untuk mencari tingkat energi pada atom hidrogen. Kemudian pada persamaan 9, setelah dimasukkan konstanta-konstantanya, maka akan didapatkan tingkat energi untuk atom hidrogen itu akan sama dengan minus 13,6 elektron volt per N kuadrat, dengan N adalah bilangan kuantum utama. Harga negatif di sini menunjukkan bahwa elektron berada dalam keadaan terikat dengan proton. Spektrum garis pada model atom Bohr. Ada yang pertama emisi dan rekombinasi. Dapat dilihat pada slide. Emisi itu terjadi ketika elektron lompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Pada spektrum garis kontinu itu akan terlihat pancaran-pancaran pada panjang gelombang tertentu untuk atom hidrogen. Kemudian ada absorpsi dan eksitasi. Untuk absorpsi itu terjadi ketika elektron lompat dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada slide ada spektrum garis kontinu yang pada beberapa panjang gelombang tertentu ada cahaya yang terserap. Model atom Schrödinger, sebuah tonggak penting dalam fisika kuantum. Sebelumnya telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami mengenai atom model Bohr. Model atom Bohr sendiri memang sudah cukup baik untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Namun, model Bohr sendiri memiliki beberapa kekurangan yang tidak dapat dijelaskan dengan model tersebut. Seperti tidak dapat menjelaskan efek medan magnet atau medan listrik pada tingkat energi atom, kemudian tidak mampu menjelaskan degenerasi tingkat energi. Sebelum menjelaskan fenomena ini kenapa tidak dapat dijelaskan dengan model atom Bohr, tentunya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai model Schrödinger itu. Model Schrödinger. Model atom hidrogen Schrödinger menggambarkan perilaku elektron dalam atom dengan menggunakan mekanika kuantum. Berbeda dengan model Bohr yang menggambarkan elektron bergerak dalam orbit melingkar yang tetap, Schrödinger memperkenalkan konsep orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom, di mana kemungkinan menemukan elektron paling besar. Model ini didasarkan pada persamaan gelombang Schrödinger yang menggambarkan elektron sebagai gelombang probabilitas, bukan sebagai partikel yang bergerak di jalur tertentu. Fungsi gelombang yang digambarkan atau dinotasikan sebagai C memang tidak memiliki arti langsung, tetapi kuadrat dari C tersendiri mewakili sebagai probabilitas suatu elektron pada wilayah dalam ruang tertentu. Kemudian, dari penyelesaian solusi persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen menghasilkan tingkat energi diskrit dan bentuk fungsi gelombang yang disebut orbital atom. Orbital adalah zona dalam ruang di sekitar inti, di mana elektron paling mungkin ditemukan. Contohnya seperti orbital 1s berbentuk bola simetris di sekitar inti,
Sedangkan orbital 2p memiliki bentuk yang lebih kompleks. Setiap orbital memiliki tingkat energi yang berbeda-beda, tergantung pada bilangan kuantumnya. Hal ini menjelaskan mengapa elektron dalam atom mengisi orbital sesuai dengan prinsip Aufbau atau yang bisa dijelaskan itu mengisi dari tingkat energi terendah menuju ke yang lebih tinggi. Secara fisis memang model Schrödinger menunjukkan bahwa elektron dalam atom bersifat seperti gelombang stasioner yang hanya dapat berada pada dalam keadaan energi tertentu, seperti telah terkuantisasi. Selain itu, model ini menunjukkan bahwa posisi elektron tidak dapat dipastikan dengan pasti pada waktu tertentu, tetapi hanya peluang keberadaannya yang bisa diperkirakan. Kemudian, salah satu faktor yang keluar dari persamaan Schrödinger adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum dalam model atom Schrödinger adalah seperangkat angka yang muncul dari penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger untuk atom hidrogen. Bilangan kuantum ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan kuantum suatu elektron dalam atom, termasuk energi, bentuk orbital, orientasi orbital, dan arah spin elektron. Secara keseluruhan, model atom hidrogen Schrödinger berhasil menggambarkan sifat dasar elektron dengan lebih akurat, memperhitungkan sifat dualitas gelombang partikel, dan memberikan dasar yang kuat untuk memahami struktur atom. Sehingga pada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan pada model atom Bohr, alasannya karena tidak ada faktor bilangan kuantum. Seperti pada sebelumnya, efek Zeeman, fenomena perpecahan tingkat energi dalam atom disebabkan karena bilangan kuantum magnetik, dan untuk degenerasi tingkat energi dideskripsikan dan hanya bergantung pada bilangan kuantum utama.